Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kita masuk sekarang kepada fasal yang baru dari kitab Matan Al-Ghayat wa Takrib atau Matan Abi Syuja' fi fiqh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Qala faslun wal matruku min as-salati thalathatu asya'a, dan yang ditinggalkan di dalam salat itu ada tiga: fardun wa sunnatun wa hay'atun. Ini tentunya kaitannya dengan sujud sahwi, karena kalau meninggalkan rukun atau syarat maka tidak dibahas di dalam masalah sujud sahwi. Karena kalau dia meninggalkan rukun atau syarat, jelas sholatnya tidak sah. Ada orang sholat tanpa wudu, apa bisa diatasi dengan sujud sahwi? Gak sah. Ada orang sholat tidak lupa takbiratul ihram, apa ada orang sholat lupa salam, tahu-tahu setelah tasyahud langsung pergi, apa kemudian dia cukup sujud sahwi? Tidak, karena dia telah meninggalkan rukun sholat, maka dia harus mengulanginya. Akan tetapi yang dimaksud dengan pembahasan beliau di sini bahwa yang ditinggalkan di dalam salat ada tiga, artinya kaitannya dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah fardun. Yang pertama meninggalkan fard wajib. Wa sunnah, yang kedua meninggalkan sunnah, dan yang ketiga wa hayatin atau wa hayatun, meninggalkan sifat atau gerakan dari gerakan salat. Qala fal fardu, maka orang yang meninggalkan fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak bisa terwakili dengan sujud sahwi. Bal idza in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bih wa bana alaihi wasajadil sahwi, bahkan jika ia mengingatnya sedangkan waktunya masih dekat, maka dia melakukannya, wabana alai, dan melanjutkannya, wasajadil sahwi, dan sujud sahwi. Ini kalau meninggalkan yang wajib. Contohnya apa? Contoh barakallahu fikum dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau asar 2 rakaat salam. Ini kan berarti meninggalkan wajib, karena wajibnya salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat bagi yang mukim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau asar itu baru 2 rakaat langsung salam. Keluar. Begitu keluar, orang semua memperbincangkan, tapi ragu mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena zamannya zaman wahyu, sehingga mereka berpikir ini Rasulullah lupa atau memang ada perubahan baru dalam salatnya. Akhirnya ada seorang yang bernama Dzul Yadain yang panjang tangannya, maka dia digelari dengan Dzul Yadain, pemilik tangan yang panjang. Kemudian tanya, "Ya Rasulullah, qusiratis salatu am nasit?"
"Ya Rasulullah, ini sekarang salat rakaatnya mulai dikurangi atau Anda lupa?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam tuqsar wa lam ansa." Kata Rasulullah, tidak dikurangi dan tidak lupa. "Ya Rasulullah, shallaita raka'atain." "Ya Rasulullah, Anda tadi salat zuhur 2 rakaat loh." Kemudian Rasulullah tanya kepada sahabat, "Akama qala dzul yadain?" Apakah benar apa yang diucapkan dzul yadain? Sahabat semua mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah masuk masjid, kemudian melanjutkan salat 2 rakaat. Ini makna ucapan beliau, "Waz zamanu qarib," dan zaman waktunya masih dekat. "Ata bihi wa bana alaih." Dia melanjutkannya dan membangun di atas salat yang pertama. Tapi kalau misalnya ingatnya sudah lama, bahkan sudah selesai makan baru sadar kalau salatnya 2 rakaat, maka berarti apa ya ikhwan? Ngulangin atau ngelanjutin? Ulangi. Dan tidak cukup ada orang salat asar misalnya 3 rakaat salam, ada salat barakallahu fikum zuhur, salat maghrib 2 rakaat salam. Apakah kemudian cukup dengan sujud sahwi? La, tidak cukup dengan sujud sahwi. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia harus melanjutkan, melengkapi kekurangan salatnya. Masya Allah, Allahumma rahmuk, Allahumma lakal hamd. Ada yang punya handphone? Thayyib, la bas. Dia harus melengkapi kekurangan salatnya, kemudian sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi. Alhamdulillah. Dia harus melanjutkan salatnya dan sujud sahwi. Itu kalau apa tadi? Kalau waktunya masih dekat. Tapi kalau waktunya sudah selesai makan, belum lagi makannya makan di warung, nunggu lama, maka dia ulangi salatnya. Dia ulangi salatnya. Itu kalau meninggalkan apa tadi ya ikhwan? Wajib. Was sunnah. Yang kedua, jadi kalau meninggalkan wajib di dalam salat tidak cukup diganti dengan sujud sahwi, melainkan dia harus melengkapi kekurangan yang dia tinggalkan, baru kemudian apa? Baru sujud sahwi. Yang kedua, was sunnah, jika ia meninggalkan sunnah, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi fil fard, maka tidak kembali kepadanya setelah dia masuk dalam gerakan wajib. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha, akan tetapi dia harus sujud sahwi. Naam. Apa contohnya ya ikhwan? Contohnya dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur antara 2 rakaat langsung berdiri. Antara 2 rakaat langsung berdiri. Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain fi ba'd as-salawat wa fi riwayatin qama min as-sintain min adh-dhuhr thumma qama falam yajlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, kemudian 2 rakaat tidak duduk tasyahud, langsung berdiri. Thumma faqala an-nas faqama an-nas ma'ah. Lalu kemudian orang ikut berdiri bersama beliau. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimah. Ketika selesai beliau salat dan kami sedang menunggu salam beliau, kabbara qabla taslim. Beliau bertakbir sebelum salam, fasajada sajdataini wa huwa jalisun thumma sallam. Kemudian sujud 2 rakaat ketika beliau sedang sujud, sedang duduk, kemudian salam. Jadi kata beliau ya ikhwan, perhatikan kalimat wala ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fard. Apa maknanya kalimat itu ya ikhwan dalam fiqih? Artinya tidak kembali kepadanya setelah dia masuk dalam gerakan wajib.
Contoh apa? Tadi hadis yang kita baca, orang berdiri di dalam salat. Apa hukumnya ya kawan? Berdiri wajib bagi yang mampu. Nah, wajib bagi yang mampu. Thayyib. Nah, ini orang salat zuhur atau asar atau isya atau maghrib 2 rakaat lupa tasyahud. Langsung berdiri. Kemudian begitu dia berdiri lurus diingatkan subhanallah. Subhanallah. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini dia lebih afdal duduk atau melanjutkan berdiri? Melanjutkan atau akhirnya nurutin makmum duduk? Secara asal hukum apa? Berdiri. Dia tidak peduli dengan teguran makmum. Dia berdiri. Kenapa? Karena tasyahud sunnah, sementara berdiri apa? Wajib. Itu makna ucapan beliau, la ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fard. Dia tidak perlu kembali kepada sunnah setelah dia masuk dalam gerakan wajib. Nah, itu asal hukum. Lah, tapi kalau makmumnya bertahan, makmumnya bertahan, dia sholat masalahnya di masjid yang belum kenal sunnah, dia ngelirik di belakang subhanallah, 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 satu masjid ramai. Ini gimana ini? Baru sadar dia, dosa saya apa ya? Oh iya, saya lupa tasyahud. Dia mau bertahan. Saya pernah belajar karena saya sudah terlanjur masuk dalam gerakan wajib, maka tidak boleh saya batalkan wajib untuk kembali ke sunnah. Mending saya bertahan. Ternyata semuanya imamnya, makmumnya juara bertahan. Gimana itu coba? Akhirnya imamnya berdiri rakaat ketiga, baca Al-Fatihah, makmum duduk semua tasyahud. Begitu imam ruku, Allahu Akbar, dia ruku, ternyata makmum berdiri semua di rakaat ketiga. Akhirnya sholat pun jadi berantakan. Makanya imam itu bukan hanya sekedar suaranya aja, tetapi apa? Kalau dulu di zaman Rasulullah dikatakan ya ummukum akra'ukum likitabillah, itu tidak perlu dibahas. Kalau di zaman sekarang perlu dibahas. Kalau di zaman sekarang dibahas, Ustadz, kalau ada 2 orang, yang satu hafidh Quran, yang satu ustadz, yang satu ulama, tapi dia tidak hafal Quran semuanya. Ini hafidh Quran dari pesantren, bahkan sering imamin, sementara ustadznya ini ahli tafsir, dia ahli fikih, dia belajar begini-begini. Mana yang mau didahulukan ini ustadz? Itu kalau zaman sekarang pembahasan kita begitu. Kalau di zaman Rasulullah dan para sahabat, ketika Rasulullah mengatakan ya ummukum akra'ukum likitabillah, yang mengimami kalian itu yang paling hafal Quran, tidak dibahas. Kenapa? Di zaman Rasulullah tidak akan hafal satu ayat, tidak akan, setiap hafal satu ayat tidak akan pernah lanjut ayat berikutnya sebelum mereka fahami dan amalkan ayat ini. Sehingga berarti kalau hafidh Quran di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, berarti apa? Ya udah, ulama, alim. Nah, kalau zaman sekarang, alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah hafidh Quran di sana, masya Allah, walaupun gak sholat malam. Lah, apa yang kamu banggakan? Hafidh Quran gak sholat malam, tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa yang dihafal tidak dia cerminkan dalam akhlaknya. Bagaimana tanggung jawab dia di hadapan Allah? Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi. Kamu udah hafal? Udah hafal. Kenapa enggak salat malam? Mau hafid Quran mau apa kalau enggak salat malam? Imam Ahmad enggak terima persaksian orang seperti itu. Jadi kalau di zaman Rasulullah enggak perlu dibahas.
ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, enggak perlu dibahas. Maksudnya itu ustaz yang paling fikih atau yang paling. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, kunna idza akhadna 10 ayatin minal Qur'an lam natajawazhu hatta nafhama wa na'mala bih. Dulu kami kalau sudah hafal 10 ayat Al-Qur'an, kami tidak akan lewati sebelum kami fahami, kami terapkan, kami amalkan, baru pindah. Lihat kalau zaman sekarang apa? Kejar-kejaran, lomba-lombaan hafalan Quran, hafid Quran, itu yang diperlombakan. Yang dikejar pokoknya anaknya hafid Quran, tetapi akidah nol. Akidah nol. Nggak bisa dakwah. Nah, makanya di situ berarti barakallahu fikum, yang namanya imam perlu ilmu, perlu fikih. Lah yang seperti ini contohnya, orang kalau akhirnya kalau dia nggak punya fikih, orang kalau tidak punya fikih, tidak punya ilmu yang seperti ini, kaku banget di masyarakat, otodidak, kaku. Begitu dia baca, kalau dia sudah masuk dalam gerakan wajib, tidak boleh kembali kepada sunnah. Begitu dia ngimamin, mau diteriakin satu masjid pun disalahkan semua. Kalian itu orang bodoh semuanya, makanya belajar itu yang benar. Baca itu fikih mata Nabi Suja, baca. Ya enggak begitu juga. Belajar, ngajar, tapi ketika praktek, coba tengok di belakang. Kamu nggak duduk karena memang katanya nggak boleh kembali, tapi ini makmum satu masjid, subhanallah, subhanallah, gaduh semua. Itu kan sama saja berarti membuat berantakan sholat satu masjid. Dah, nanti urusannya ikutin aja dulu, nanti setelah itu baru fahamkan kepada mereka. Jadi itu pada asalnya tidak boleh, memang tidak boleh ikut. Tapi kalau kemudian urusannya seperti itu tadi, mau apa? Kemudian yang berikutnya, wal hayatu. Yang ketiga, ketika dia meninggalkan sifat atau tata cara, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha, maka dia tidak perlu kembali melakukannya dan juga tidak perlu sujud sahwi. Misalnya di antara dua sujud dia duduk, lupa duduk iftirash, apa namanya, dia langsung duduk tawarruk, maka nggak ada masalah seperti itu, nggak perlu kembali. Kan kadang-kadang misalnya ya, kita sholat, begitu kita tasyahud awal ya, kadang-kadang kita lupa, langsung duduk di lantai. Duduk apa namanya? Tawarruk, langsung duduk di lantai. Kalau duduk iftirash itu biasanya duduk di atas kaki kan, di atas betis kiri kan, itu namanya duduk iftirash. Kadang-kadang kita lupa seperti itu, ya nggak perlu dilanjutin juga, nggak ada masalah, nggak perlu sujud sahwi, karena itu adalah termasuk hay'ah atau tata cara atau sifat yang ditinggalkan, entah itu lupa atau mungkin bahkan ada sengaja, nggak ada masalah, nggak pengaruh dengan salat kita. Wa idza syakka fi adadin, jika ia ragu tentang jumlah rakaat salat, ata bihi minar raka'ati bana 'ala al-yaqin, maka dia hendaknya membangun di atas yang dia yakini. Dia ragu berapa rakaat salatnya, 3 rakaat, berapa rakaat, enggak, maka ambil yang paling condong, itu aja, yang paling dia condong. Artinya kalau dia yakin kan berarti udah gak ragu lagi. Yang namanya ragu karena dia gak yakin, maka dia mengambil yang paling condong, keyakinan dia itu kemana, perasaan dia itu yang paling condong kemana, baru 3 atau baru 4. Wa huwal aqallu, kata beliau, mengambil yang paling sedikit. Wa sajada lis-sahwi, setelah itu sujud sahwi. Ada yang namanya setan khusus mengganggu apa ya ikhwan? Salat. Dan peran setan di dalam salat itu ada 2. Ada yang bisik di telinga, ada yang niup dubur.
Kurang ajar nggak itu setan? Dubur ditiup ketika sholat, sehingga mau ketika berdiri, mau ketika sujud, mau ketika ini, sehingga kadang-kadang kalau orang sholat itu terasa ada aja yang keluar. Ya, di luar sholat nggak ada masalah. Begitu sholat Allahu Akbar, rasanya perut memberontak lah, rasanya ada angin keluar lah, macam-macam lah. Apalagi perempuan, mohon maaf, kadang-kadang kalau sudah punya anak banyak, kadang-kadang keluar angin, dan itu juga sering ditanyakan oleh perempuan. Kadang-kadang terasa keluar angin, ternyata bukan dari kubul, bukan dari dubur, tapi dari kubulnya, dari farjinya. Apakah itu termasuk membatalkan sholat? Tidak, karena yang membatalkan sholat itu adalah keluar angin dari dubur. Cuman kan di sini setan punya andil. Setan punya andil. Makanya kalau sholat itu ta'awudnya yang benar, jangan asal. Sholatnya itu, ta'awudnya itu ketika membaca fasih dan tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan minasyaiton tapi minasyaiton. Jangan. Syaitan berperan di sini ada dua di dalam sholat. Yang satu membisikkan di telinga. Apa yang dia bisikkan? Udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada lima lam yadhkur qablu. Itu peran yang di atas, yang di telinga. Kamu ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Yang sebelum sholat gak pernah diingat, setelah sholat lupa. Jadi di dalam sholat dia merancang sebuah usaha yang seakan-akan sudah sukses luar biasa, gampang luar biasa. Sebelum sholat gak pernah ingat, setelah sholat lupa. Nah, sebelum sholat nyari kacamata, nyari handphone gak ketemu. Begitu sholat, ingat, ternyata di atas itu tadi setan. Itu peran setan yang pertama. Peran yang kedua, niup dubur. Sehingga orang sholat terasa ada yang keluar dari dubur, terasa ini semuanya. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum ya ikhwan, dilawan bukan diturutin. Ketika sholat terasa kayak ada keluar angin, lah daripada tanggung didor sekalian. La khata, ditahan, yang benar ditahan. Yang benar barakallahu fikum ditahan. Karena itu adalah tipu daya syaitan, karena itu adalah makar syaitan. Qala rahimahullahu ta'ala wa sujudus sahwi sunnatun, dan sujud sahwi hukumnya sunnah. Ingat ya ikhwan barakallahu fikum, ketika kita membaca entah itu di dalam fiqih, di dalam aqidah, kalimat-kalimat sunnah, kita jangan pakai istilah fuqaha. Apa itu istilah fuqaha? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya jadi sarana untuk orang meremehkan dan meninggalkan sunnah. Tapi ambillah ketika masalah-masalah sujud sahwi itu adalah sunnah, thayyib, memang sunnah, tapi coba lihat keutamaannya. Keutamaannya membikin jengkel setan. Tadi di dalam salatmu kamu lupa, kamu ragu, itu kan keberhasilan apa? Keberhasilan syaitan. Begitu kamu sujud sahwi, setan i'tazala yabqi, dia menyingkir dan menangis, dan dia mengatakan umira ibnu adam bisujudi fasajada wa umirtu fa abait. Manusia diperintah untuk sujud, mereka pun mau sujud, sementara aku diperintah untuk sujud, namun aku sombong dan membangkang. Itu yang pertama. Yang kedua, sujud sahwi memang sunnah, tapi siapa yang kita agungkan di dalam sujud itu? Siapa yang kita agungkan di dalam sujud itu? Jadi ada rasa pengagungan itu. Bukan hanya sekedar sunnah dikerjakan, enggak. Puasa Senin Kamis sunnah, ayyamul bid sunnah, tetapi ingat siapa yang Anda agungkan dengan puasa itu? Siapa yang Anda cari cinta dan ridhonya dengan ibadah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga makruh. Makruh itu jangan hanya pakai istilah fuqaha. Makruh artinya apa?
ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tak mengapa. Tapi kamu lihat, coba lihat makruh. Makruh itu artinya apa? Hah? Dibenci. Berarti sekarang kalau kamu kerjakan yang makruh, kamu dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang itu terlalu nekat. Terlalu nekat sampai sudah tahu bahwa dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih aja tertawa. Nauzubillah. Itu kan ngeri. Kata beliau, sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya sujud sahwi sebelum salam. Ini ada pembahasan sendiri tentunya dari Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membahas masalah sujud sahwi, ya, apa sebelum salam atau sudah salam. Beliau membawakan beberapa riwayat. Kata beliau, walam yadhkur mawdi'ahuma. Jadi ada beberapa riwayat. Ada sebagian riwayat hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu fi man syakka. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang orang yang ragu di dalam salatnya. Wa fihi annahu yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Ini hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang orang yang ragu rakaat salat, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Wa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi al-qiyamu ila khamisatin. Yang kedua hadis Ibnu Mas'ud yang salat berdiri rakaat kelima. Salat 4 rakaat ditambahi 1 rakaat jadi 5 rakaat. Wa annahu sajada ba'da salam, bahwasanya beliau sujud setelah salam. Jadi kalau tadi di kitab Matan Abi Syuja yang kita baca cuma 1, dan itu madhab Syafi'i, ya, beliau pakai bahwa sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Namun ada beberapa riwayat di dalam Sahih Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau ragu dengan rakaat salat, beliau sujud sahwi sebelum salam. Hadis barakallahu fikum Ibnu Mas'ud, beliau menambahi rakaat salat. Beliau salat 5 rakaat karena lupa. Beliau sujud sahwinya setelah salam. Wa haditsu dzil yadain, dan hadis Dzul Yadain yang tadi kita bacakan tentang beliau salat zuhur 2 rakaat salam. Wa fihi as-salamu minas sintain, yaitu 2 rakaat salat zuhur salam. Wa al-masyu, bahkan beliau keluar, wal kalam, dan berbicara. Wa annahu sajada ba'da salam, ini juga beliau sujud setelah salam. Jadi sudah diriwayat ini. Yang tadi menambahi 1 rakaat, kemudian mengurangi rakaat, sujud setelah salam. Sujud setelah salam. Wa haditsu Abi Buhaina wa fihi al-qiyamu minas sintain, dan hadis Abu Buhaina Ibnu Buhaina, beliau berdiri 2 rakaat tanpa tasyahud, dan beliau sujud sebelum salam. Beliau sujud sebelum salam. Jadi berarti barakallahu fikum ya ikhwan, kita ada 4 hadis di sini, saya ulangi. Yang pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau apa tadi hadisnya? Ragu rakaat salat. Beliau sujudnya setelah kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Yang kedua, beliau berdiri rakaat kedua tanpa duduk tasyahud. Salamnya, sujudnya sebelum salam. Yang ketiga, beliau dalam hadis Dzul Yadain, beliau salat zuhur 2 rakaat. Setelah itu keluar berbicara, kemudian baru diingatkan kembali ke masjid, masuk melanjutkan 2 rakaat, kemudian sujudnya setelah salam.
Yang kedua, riwayat yang kedua, Ibnu Buhaina, beliau salat zuhur 5 rakaat atau asar 5 rakaat, beliau sujudnya setelah salam. Maka artinya kalau kita lihat di sini, berarti kalau urusannya dengan pengurangan rakaat atau kelebihan rakaat, sujud sahwinya setelah salam. Kalau urusannya adalah keraguan atau meninggalkan gerakan yang wajib seperti tasyahud itu tadi, maka sujudnya sebelum salam. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa ikhtalafa al-ulama'u fi kayfiyatil akhdhi bi hadhihi al-ahadits. Para ulama pun berselisih pendapat cara menyimpulkan hadis ini. Faqala Dawud la yuqasu 'alayha bal tusta'malu fi mawadhi'iha ala ma ja'at. Daud Al-Zahiri mengatakan kita tidak boleh mengkiaskan, bahkan kita kerjakan seperti itu. Kalau ragu tentang rakaat salat atau meninggalkan wajib, sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau pengurangan rakaat, penambahan rakaat, sujud sahwinya setelah salam. Itu pendapat Daud Al-Zahiri. Wa qala Ahmad rahimahullahu taala biqauli Daud fi hadhihi salawati khassatan wa khalafahu fi ghairiha. Dan ini juga madhab Imam Ahmad, sekalipun dalam sebagian riwayat ada yang menyelisihi. Wa qala yasjudu fi ma siwaha qabla salam likulli sahwin. Dan setiap gerakan selain dua ini tadi, tambahan atau kelebihan rakaat, sujud sebelum salam, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian wa amma alladhi qalu bil qiyas, adapun yang mengatakan qiyas, fakhtalafu, mereka juga berselisih pendapat. Faqala ba'dhum huwa mukhayyarun fi kulli sahwin. Sebagian ulama mengatakan bebas dalam setiap lupa gerakan salat. Insya'a sajada ba'da salam wa insya'a qabla. Kalau dia ingin sujud sebelum salam silakan, kalau dia ingin sujud setelah salam juga silahkan. Ini pendapat paling enteng kayaknya ya. Jadi gak mau repot. Tapi kan kita perlu ilmu ya ikhwan. Pendapat paling enteng, tapi kan paling tidak kita bisa menerangkan. Naam. Qala wa in syaa'a qablahu fi ziyadati wan naqs. Kalau dia ingin, dia sujud sebelum salam dalam tambahan rakaat atau kelebihan rakaat. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu an, berkata Abu Hanifah radhiyallahu an. Padahal Imam Nawawi madhabnya apa ya kawan? Syafi'iyah. Tapi beliau mengatakan Imam Ahmad, Abu Hanifah radhiyallahu an. Itulah para ulama. Silahkan bermadhab tapi jangan fanatik. Kalau sudah fanatik itu naudzubillah, apalagi kalau fanatiknya fanatik tuli dan buta. Bukan saja fanatik buta tapi fanatik tuli. Nggak mau dengar dari omongan siapapun, pokoknya madhab saya. Naudzubillah. Itu kan sudah keterlaluan berarti. Imam Abu Nawawi, qala Abu Hanifah radhiyallahu an, berkata Abu Hanifah radhiyallahu an, qala al-aslu huwa as-sujudu ba'da salam. Beliau mengatakan bahwa yang namanya sujud sahwi itu asal hukumnya setelah salam. Sementara madhabnya Syafi'iyah tadi apa? Semua sujud sahwi sebelum salam. Tapi yang jujur bermadhab itu yang jujur. Cari yang dalil, pilih yang dalil. Wa ta'awwala ba'd al-ahadits alaih, dan beliau mentakwil semua hadis-hadis yang beliau sujud sebelum salam. Qala wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, al-aslu huwa as-sujudu qabla salam. Asal hukumnya sujud sebelum salam. Ini yang dipakai oleh beliau. Wa tayyib wa radda baqiyat al-ahadits ilaih. Wa qala Malik rahimahullahu ta'ala, in kana sahu ziyadatan sajada ba'da salam. Kalau lupanya itu adalah tambahan rakaat, maka sujud setelah salam. Wa in kana naqsan sujud qabla. Kalau kekurangan rakaat, sujudnya sebelum salam. Thayyib.
Coba lihat ini, 4 madhab berselisih pendapat tentang sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Yang pertama madhabnya Imam Ahmad, apa tadi? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Madhabnya Imam Ahmad tadi apa? Sama dengan madhabnya Daud Al-Zahiri. Apa tadi? Madhabnya Imam Ahmad barakallahu fikum, bahwa sama dengan madhabnya Daud Al-Zahiri, yaitu tidak boleh dikias. Kita berpegangan dengan sunnah, dengan hadis, yaitu kalau itu adalah kelupanya itu adalah dengan tambahan rakaat atau pengurangan rakaat, sujudnya setelah salam. Kalau lupanya dalam bentuk keraguan atau gerakan salat, maka sujudnya sebelum salam. Sujudnya sebelum salam. Naam. Itu mazhab Daud Al-Zahiri. Al-Imam Ahmad sependapat dengan Imam Abu Daud Al-Zahiri dalam hal ini. Kenapa? Memang ada dalilnya khusus. Memang ada dalil khusus. Seperti hadis yang tadi kita baca, bahwasanya kalau penambahan, pengurangan, Rasulullah jelas-jelas sujudnya setelah salam. Kalau ragu atau meninggalkan yang wajib, apa yang sunnah, beliau sujudnya sebelum salam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, selain dalam keadaan dua ini, bebas dia mau sujud sebelum salam atau sesudah salam, bebas dia. Kalau lupanya selain dua ini. Sedangkan madhab itu madhabnya siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kata beliau Imam Ahmad, sekali lagi saya ulangi, kalau lupanya itu karena tambahan rokaat atau kekurangan rokaat, dia sejalan dengan madhab Zahiriyah, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sujud setelah salam. Kalau lupanya itu adalah ragu rokaat atau misalnya meninggalkan sunnah, sujud sebelum salam. Selain itu kata beliau, terserah Anda mau sujud sebelum salam, mau sujud sudah salam, silahkan. Kalau madhab Abu Hanifah, apa tadi madhab Abu Hanifah? Sujud sesudah salam. Madhab Syafi'iyah, sujud sebelum salam. Madhab Malikiyah, apa tadi? Madhab Malikiyah, kalau lupanya itu adalah kelebihan rokaat, sujudnya setelah salam. Kalau lupanya itu adalah sebelum salam, maka sujudnya, kalau lupanya itu adalah kekurangan rokaat, maka sujudnya sebelum salam. Jadi kalau imam 4 madhab saja berselisih pendapat, kenapa kita harus bersikeras dengan satu madhab dan memaksakan orang? Kan logikanya begitu. Berarti kan kita tidak menghargai pendapat yang lain. Mana yang mau kita ambil berarti di sini? Yang mau kita ambil berarti di sini apa ya kawan? Barakallahu fikum. Kalau ada orang sujud sahwi sebelum salam, udah nggak usah ditegur. Ada orang yang sujud sahwi setelah salam, udah nggak usah ditegur. Naam, tegurlah orang yang tidak pernah sujud, nggak pernah sholat. Ngapain kamu menghujat orang yang sholat terus-terusan? Wah itu sholatnya salah, itu nggak benar itu sholatnya. Kenapa kamu beraninya cuma ngotak-atik orang yang sudah sholat? Tuh masih banyak orang yang nggak sholat. Nah, jadi kalau yang seperti ini, barakallahu fikum ya ikhwan, kalau ulama saja berselisih pendapat, bahkan sampai 4 madhab, kata al-imam, maka kita juga kenapa harus memaksakan orang? Al-Imam An-Nawawi kemudian setelah membahas lagi, beliau mengatakan, wa aqwal madzahibu huna madhabu Malik rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, setelah kita lihat dari 4 madhab ini, yang paling kuat adalah madhabnya Imam Malik. Kenapa mereka nggak fanatik? Nggak fanatik. Jadi otak itu buntu kalau kemudian hanya satu madhab aja yang diajarkan. Belajar fikih madhab Syafi'i, fikih itu lagi, tamat satu kitab fikih Syafi'i lagi, tamat, udahlah tamat kitab fikih Syafi'i, masuk ke fikih Maliki, masuk ke fikih Hambali, sehingga ada perbandingan. Otak itu nggak bebal,
enggak fanatik. Enggak fanatik. Nah, Imam Nawawi Syafi'i, tapi beliau mentarjih di sini mazhab siapa? Mazhab Maliki. Apa mazhab Maliki tadi? Kalau lupanya itu dalam bentuk kelebihan rakaat, sujudnya setelah salam. Kalau lupanya itu kekurangan rakaat, sujudnya sebelum salam. Kalau ragu, sudah ada dalilnya. Kalau ragu, jelas sudah ada dalilnya, sujudnya sebelum salam. Kemudian summa madhabus Syafi'i. Yang kedua adalah madhab Asy-Syafi'i. Yang terkuat yang kedua adalah madhab Asy-Syafi'i. Yang jelas juga pendapatnya Al-Qadhi Iyad. Kata beliau, kalaupun ada yang mengerjakan ini dan itu, tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Lah kalau tidak bisa diingkari, lalu apa gunanya kita baca? Kita baca itu untuk mendewasakan kita dalam bersikap. Kadang-kadang orang berpikir, lah kalau memang tidak perlu mengingkari, tidak perlu diingkari, apa gunanya Ustaz baca? Gunanya kita baca itu supaya kita pikirannya jernih, supaya kita cerdas. Ini loh perselisihan ulama. Saya aja ini ingat pelajaran ini, kenapa saya langsung tembak Sahih Muslim. Ini saya ingat pembahasan ini waktu saya di Yaman. Berarti udah berapa puluh tahun yang lalu, udah berapa tahun lalu itu. Saya pulang dari Yaman 2001. Berarti udah berapa itu udah? Saya masih ingat waktu itu Syekh baca ini. Syekh baca walaupun saya waktu itu masih ngambang, masih ini semuanya saya nggak begitu perhatian, tapi saya masih ingat itu. Saya ingat itu pembahasan tentang sujud sahwi itu di Saraswai Muslim. Sehingga ketika kita masuk di sini pembahasan sujud sahwi, langsung cari tembak langsung di Sahih Muslim. Karena saya pernah dengar Syekh baca. Walaupun saya kurang perhatian waktu itu, tapi tetap kan ada faedahnya. Nah, sekarang antum juga begitu. Saya yakin antum juga begitu. Suatu saat antum ribut masalah ini yang benar sebelumnya atau sudahnya, antum akan tergerak akhirnya. Saya ingat dulu Ustaz bahas itu di Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Tentunya berarti kalau di Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi berarti babnya bab apa? Bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi berarti tentunya kitabus shalah. Kitabus shalah langsung ketemu. Nah, itu fikih dari apa yang kita baca. Qala rahimahullah, faslun wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Tidak boleh menunaikan salat kecuali salat yang ada sebabnya. Ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syams. Yang pertama, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Tidak boleh salat kecuali salat yang ada sebabnya. Contohnya apa ya, ikhwan? Contohnya ya salat subuh bagi yang telat. Salat subuh bagi yang telat, atau salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid pada saat setelah salat subuh. Jadi berarti kita ingat ya ikhwan, yang namanya salat sunnah itu ada 2. Ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah muqayyad. Atau dengan kata lain, ada salat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab, ada salat sunnah yang dikerjakan karena sebab tertentu. Contoh apa ya ikhwan salat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab? Ya salat. Antum misalnya sudah tarawih di masjid, sudah witir. Kemudian sebelum tidur, pulang ke rumah sebelum tidur mau salat lagi. Boleh nggak kira-kira? Boleh apa enggak? Boleh. Begitu bangun tidur mau sholat lagi. Boleh nggak? Boleh. Lo sholatnya apa? Sholat itu ibadah. Saya ingin sholat. Selesai. Antum sudah sholat zuhur pagi, duduk di masjid sampai terbit matahari. Antum sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat misalnya. Begitu jam 11 antum wudu, sholat lagi.
Salat apa ini? Ya salat. Mau salat wudu kek, mau salat apa kek, silahkan. Nah, itu salat namanya salat mutlak, salat sunnah tanpa sebab. Ada salat sunnah karena sebab. Sebab tertentu. Contohnya apa? Karena sebab masuk masjid, itu namanya tahiyatul masjid. Ada sebab karena jenazah, salat jenazah. Ada sebab karena barakallahu fikum masuk salat wajib, maka itu sedang atau setelah menunaikan salat wajib, itu dinamakan apa? Rawatib. Ada sebab karena malam, dinamakan salat malam. Ada sebab karena Ramadan, dinamakan salat tarawih. Itu salat-salat sunnah yang ada sebabnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat di 5 waktu. Di 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melarang kita sholat di 5 waktu ini. Kemudian dari sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Coba perhatikan. Gimana ini coba? Yang namanya orang masuk masjid itu teratur nggak waktunya? Nggak mesti. Sewaktu-waktu dia masuk di masjid. Bisa jadi masuknya setelah sholat asar, bisa jadi masuknya setelah sholat subuh, karena dia tahu bahwa di situ ada taklim. Dia sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Setelah itu dia berangkat ke masjid, ada taklim, dia masuk. Apa dia boleh sholat sunnah ya ikhwan? Boleh, karena ini sholat ada sebabnya. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sholat yang tidak ada sebab. Ini tidak ada sebabnya ini. Haus kok enggak ada sebabnya. Baik. Syukran barakallahu fiik. Baik, wa khair. Yang pertama, ba'da salatis subhi, setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Ini tadi kalau salat sunnah tanpa sebab. Tapi kalau salat sunnah karena dia tadi belum salat sunnah qabli al-fajr, atau kalau misalnya dia tadi malam ketiduran belum witir, kemudian setelah sholat subuh dia qadha, tidak ada masalah, tapi jangan kebiasaan. Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerjakan itu. Sholat qadha witir setelah sholat subuh, atau sholat sunnah qabli al-fajr setelah sholat subuh karena dia terlambat. Boleh, tapi jangan dibiasakan. Karena yang dilarang sholat pada waktu-waktu ini adalah sholat tanpa sebab. Wa inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi' qadra rumhin. Waktu yang kedua adalah waktu terbit matahari sampai sempurna dan sampai tinggi dari tempat terbitnya seukuran anak panah. Makanya hati-hati kalau sholat duha, karena ini waktu yang sangat makruh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, matahari itu terbit di antara apa? Matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan. Matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Dan pada saat itu kata Rasulullah SAW, orang-orang kafir sujud nyembah matahari, yang nyembah syaitan. Nah, ya, jadi kalau kita kagum-kagum ketika matahari terbit, apa namanya, sunset ya? Apa sih matahari terbit itu? Sunrise, lupa saya. Maklum bahasanya belum lulus. Sunrise ya. Orang kagum, wah itu ajib, takjub, indah, indah, indah. Ntar dulu, indahnya apa? Matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan. Mungkin itu yang bikin indah. Terbitnya matahari itu di antara 2 tanduk syaitan, baina qarnai syaitan, wa inda dzalika yasjudu lahal kuffar. Pada saat itu orang-orang kafir sujud.
Makanya kita dilarang sholat pas terbit matahari. Biarkan matahari terbit dulu sampai sempurna, sampai seukuran anak panah dari tempat terbitnya baru sholat. Kita selesaikan ini baru kita azan. Qala wa idza stawat hatta tazulah. Waktu yang ketiga yang dilarang sholat adalah ketika matahari istawat, di tengah. Kalau di dalam pelajaran kita apa namanya? Ada istilah garis khatulistiwa. Ternyata itu bahasa Arab, khatul istiwa. Matahari di pertengahan. Itu tidak boleh salat. Tidak boleh salat. Nah, jadi kalau kita mau tahu matahari di pertengahan, ya coba aja dengan bayangan kita. Karena bayangan itu atau bayangan suatu benda, pohon misalnya, itu akan semakin pendek, lama kelamaan hilang bayangan. Hilang bayangan itu berarti matahari persis di atas, nggak boleh sholat. Begitu geser sedikit bayangan, mulai ada bayangan lagi tapi dengan arah yang berbeda, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Wa ba'da salatil asr hatta taghruba syams. Waktu yang keempat adalah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Gak boleh sholat. Ada orang sholat asar, setelah sholat asar tiba-tiba dia berdiri, lah, gak boleh. Kecuali kalau ada sebab. Seperti Rasulullah pernah sholat sunnah setelah sholat asar. Ummu Salamah kemudian bertanya, kemudian Rasulullah mengatakan, tadi saya ada tamu pada zuhur itu, saya sibuk tadi ada tamu. Mereka pulang baru saya ingat sekarang, maka dia sholat sunnah. Boleh kalau memang ada sebabnya. Wa indal ghurubi hatta yatakamalu ghurubuha. Dan pada saat matahari tenggelam sampai benar-benar sempurna tenggelamnya, itu berarti masuk sholat maghrib. Naam. Ini semua larangan, barakallahu fikum, larangan sholat di 5 waktu ini. Kalau apa tadi? Sholatnya tanpa ada sebab. Kalau ada sebab boleh. Dan di situ apa namanya, ada kisah ya, Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dia mulai belajar menggeluti ilmu itu karena ini. Suatu saat ada jenazah di masjid. Dia datang ke masjid. Ternyata jenazah belum disolati, masih nunggu jamaah. Atau jenazah belum datang, belum diantar ke masjid. Maka dia pun langsung duduk. Begitu beliau duduk, ada yang negur, sholat dulu. Akhirnya berdiri sholat sunnah. Memang nasib kalau orang awam itu ikut-ikutan. Sholat 2 rakaat sambil nunggu jenazah. Di hari yang berbeda, beberapa hari kemudian ada lagi jenazah di masjid. Maka jenazah ini kebetulan pada asar diantar ke masjid. Kemudian karena dia ingat waktu dulu datang ke masjid langsung duduk suruh sholat. Kali ini dia datang ke masjid langsung mau sholat sebelum duduk. Ternyata ada yang negur, mau ngapain? Mau sholat, duduk. Gimana dulu saya langsung duduk suruh sholat, ini saya mau sholat suruh duduk. Kenapa ini disuruh duduk? Karena masuknya setelah sholat asar. Rupanya yang pemahaman yang ini pemahamannya dia tekstual, nggak boleh sholat sama sekali kepada asar. Maka kata orang duduk. Bingung dia, yang benar yang mana? Maka semenjak itu dia pun berazam untuk belajar, untuk menimba ilmu, sampai akhirnya jadi seorang ulama terkenal dengan madhabnya, madhab Zahiriyah. Naam, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, yang sekarang terkenalnya adalah pesepak bolanya. Ulamanya hilang. Naam, fadhal adzan dulu baru kita lanjut dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله.
Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Taib, kita lanjutkan. Bismillah. Faslun. Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Dan salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Ini juga ada perselisihan oleh para ulama. Namun pada hakikatnya ya ikhwan, perselisihan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Itu kalau kita benar-benar komitmen. Komitmen dengan apa? Salat jamaah. Mau anda pendapatnya sunnah muakkadah, mau anda pendapatnya wajib, ketemunya di mana? Di masjid. Ketemunya di masjid, salat berjamaah. Mau anda mengatakan sunnah muakkadah, ternyata untuk kamu tinggalkan, na'udzubillah. Jadi pada hakikatnya perselisihan-perselisihan seperti ini tidak perlu dibahas, tidak perlu dibesar-besarkan. Intinya kalaupun anda sunnah adalah, kalaupun sunnah muakkadah, ayo kerjakan. Karena itu adalah syiar Islam. Kamu dipanggil hayya 'alas shalah. Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abdullah bin Umi Maktum untuk meninggalkan salat berjamaah karena mendengar azan. Maka ini banyak ulama yang mewajibkan, dan itu yang rajih. Wajib salat berjamaah. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Dalil yang paling kuat yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah apa ya ikhwan? Salatul khauf. Dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang itu tetap Allah memerintahkan salat apa? Berjamaah. Bagi laki-laki. Bahkan Rasulullah SAW bermaksud ingin ketika soal azan qomat, ayo imamin, salah satu imamin. Kemudian beliau ingin mencari orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah, membakar rumah-rumah mereka. Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya anda mengatakan sunnah, ayo udah datang ke masjid, terserah, ayo isi masjid biar ramai. Kamu dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah ini panggilan setiap hari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tidak dipenuhi, ya sunnah aja kok. Giliran panggilan di kantor kelurahan ada pembagian raskin, antri sebelum subuh. Antri sebelum subuh. Bahkan ditempel lagi di depan rumah, di pintu rumah. Kami keluarga miskin, na'udzubillah. Kami keluarga miskin. Itu kan doa. Sepanjang umur, sepanjang hidup miskin melulu. Kenapa kamu pakai stiker seperti itu? Biar dapat bantuan, na'udzubillah. Jangan. Ucapan itu doa. Apalagi ini sudah terstempel di doa. Na'udzubillah. Hidup itu kita selalu optimis, nggak boleh pesimis. Tafaul kita. Nah, maka yang benar-benar salat wajib, ada salat berjamaah hukumnya wajib, namun bukan syarat sahnya salat. Wa 'alal ma'mum. Beliau pun mengatakan sunnah di sini, dan ini adalah mazhab Syafi'iyah, sunnah tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan ya ikhwan. Maka hidupkan kita, dan ini adalah khasnya kita, salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan, awal tiba di kota Madinah,
Apa yang pertama kali beliau kerjakan? Bangun masjid. Bangun masjid, enggak peduli. Nah, makanya makmurkan masjid. Kadang-kadang orang pondok pesantren misalnya, pondok kita sepi, pondok ini pondok bersetan. Ya, biarkan orang ramai katanya sekolah madrasah, urusin itu sekolah madrasah. Sumber keberkahan ilmu itu adalah masjid. Sumber pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Orang mau modern, mau apa terserah, masjid itu adalah sumber tarbiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim yang dibangun apa? Masjid. Masjidil Haram dengan Ka'bahnya. Kemudian tabarakallahu fikum, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi Adam juga Nabi Ibrahim benarkan ke apa? Masjidil Aqsa. Masjid. Mu'adz bin Jabal pertama kali datang di Yaman, apa yang dibangun? Masjid. Masjid itu adalah madrasahnya kaum muslimin. Maka kalau kita makmurkan masjid, barakallahu fikum, hidup kita pun juga akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ma'mum an yanwi al-i'timam, dan bagi makmum hendaknya niat sebagai makmum. Niat sebagai makmum dunal imam. Jangan sampai salah niat bahwa dia niat imam. Thayyib, supaya benar-benar statusnya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi walaupun kita tidak membaca nawaitu adaan makmuman, tapi tetap niat itu ada bahwa kita sekarang sedang makmum. Niat itu ada bahwa kita sekarang sedang imam. Niat itu ada bahwa kita sekarang sholat sendiri. Niat itu mesti ada. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abd, dan boleh seorang yang merdeka makmum di belakang budak. Jadi memang kalau kita lihat ya ikhwan, tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Benar-benar pertama kali itu menghilangkan kesenjangan sosial. Betapa tidak coba? Karena apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun madrasah, pertama kali membangun kantor. Yang namanya kantor itu kan orang mikirnya orang-orang tertentu aja kan. Beliau pertama kali di Madinah bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid apa? Masjid Nabawi atau masjid apa sih? Ada yang jawab tapi ragu-ragu, suaranya kecil. Masjid Kuba ya kawan. Kan Masjid Kuba. Setelah beliau bangun masjid, karena beliau mikir, saya ini pendatang. Walaupun beliau dielu-elukan oleh muhajirin, oleh ansar, oleh muhajirin, tapi kan dia datang ke negeri orang. Masa saya datang sekonyong-konyong langsung memimpin? Apa enggak perang itu kaum ansar? Karena tidak semua orang ansar, orang Madinah juga senang dengan kedatangan beliau. Contoh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Jadi yang datang bayat itu 70 orang. Sementara yang tidak bayat itu 7.000 orang lebih mungkin. Maka coba lihat siasat beliau. Beliau tidak mau mengganggu ketenangan masyarakat. Beliau tidak mau menyasar kota Madinah. Beliau merasa saya ini pendatang. Maka beliau bikin kemah di luar kota Madinah, Kuba. Masih di luar Madinah, Kuba. Bikin masjid di situ. Setelah beliau bikin masjid, barulah beliau kemudian mengkampanyekan fungsi masjid. Tidaklah suatu kaum duduk di masjid di satu rumah dari rumah-rumah Allah, mempelajari Al-Quran,
mempelajari ilmu, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan dirahmati oleh Allah, akan dipuji malaikat, puji Allah di hadapan malaikat, akan dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Orang mikir, wah berarti harus makmur masjid ini. Sudah mulai mereka tertarik, sahabat yang mau belajar ke masjid. Setelah itu beliau mengatakan, menganjurkan lagi shaf yang pertama, keutamaan shaf yang pertama. Coba kalau tadinya duduknya di padang pasir, duduknya di kantor, duduknya di aula-aula, mesti yang di depan majikan, yang di belakang budak. Majikannya duduk, budaknya berdiri ngipasin atau mayungin. Tapi begitu Rasulullah SAW bangun masjid, beliau mengkampanyekan sebaik-baik shafnya laki-laki adalah shaf yang pertama atau yang keempat? Nah, shaf yang pertama. Lain, itu laki-laki zaman dahulu, laki-laki zaman sekarang. Shaf depan masih kosong, bikin shaf di belakang. Silakan. Shaf pertama mempersilahkan, bukannya berlomba. Silakan. Kalau ada makanan rebutan, giliran shaf mempersilahkan. Salah kita ini. Rasulullah mengatakan sebaik-baik shafnya laki-laki adalah shaf pertama. Otomatis budak berpikir, kapan lagi saya mau mendahului majikan saya kalau nggak di masjid? Udah, walaupun dia budak, pokoknya kalau shaf pertama dapat, ya berarti dia lebih afdal dari majikannya. Kesempatan nih, kapan lagi mau bokongin majikan saya? Udah, akhirnya datang majikannya di belakang budaknya, Allahu Akbar, ruku. Rasain. Islam yang mengajarkan itu, kesenjangan sosial. Selama ini duduk di mana saja majikan duduk, budak berdiri ngipasin, kalau nggak mayungin, mesti di belakang. Kali ini kalian di belakang budak. Jadi akhirnya orang berpikir, budak berpikir, orang yang status sosial di masyarakat rendah berpikir, kapan lagi saya mau di depan orang kaya, mau di depan majikan? Nih azan, saya mau duluan biar majikan saya di belakang saya. Udah, akhirnya perlahan itu kesenjangan itu hilang. Begitu sudah mulai tertarik orang dengan masjid, berkumpul di masjid, baru Rasulullah berpikir, cara manggil orang sholat gimana ini? Sampai akhirnya datang Abdullah bin Zaid menceritakan mimpi adzan. Yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk muadzin siapa? Abu Bakar, Umar, atau siapa? Bilal. Siapa Bilal ini ya kawan? Mantan budak, kulit hitam, bukan dari Arab. Orang mau gengsi. Enggak Abu Bakarnya, enggak Umarnya, enggak Utsmannya, enggak Alinya, enggak Sa'ad bin Mu'adnya, tokoh Aus, enggak Usaid bin Khubair, tokoh Aus, tokoh Ansar. Begitu dipanggil oleh Bilal, datang semuanya. Masya Allah. Itu kira-kira gimana coba? Kalau tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah Abu Bakar, Abu Bakar, antum dipanggil Bilal, suruh ke rumah. Gengsinya orang gimana coba kira-kira? Umar, Anda dipanggil Bilal. Langsung bergegas Umar datang. Mungkin datang-datang dikamplengin mungkin. Siapa Bilal manggil-manggil saya? Orang mungkin secara logika begitu. Tapi coba Rasulullah, Bilal, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zaid, ajarkan azanmu ini kepada Bilal, mimpimu ini kepada Bilal. Bilal azan. Anda semua orang mendengarkan Bilal, hayya 'alas shalah, enggak Abu Bakar, enggak Umar, enggak siapa datang. Panggilannya siapa? Panggilannya Bilal. Jadi benar-benar kesenjangan sosial itu dikikis oleh Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya kaum muslimin, kaum ansar dan kaum muhajirin pun bersatu dengan secara otomatis. Akhirnya Rasulullah ditokohkan dengan tanpa menggusur siapapun. Subhanallah. Dengan sendirinya itu. Kantornya Rasulullah di mana? Di masjid. Kantornya Rasulullah di masjid. Jadi antum sebenarnya kebanggaan antum di sini itu adalah masjid ini, musalla ini.
Nah, sama juga dengan saya di Tegal. Kebanggaan saya adalah masjid. Kita udah punya masjid, alhamdulillah. Namanya orang mau mondok, namanya orang mau bersetan itu. Kita udah punya masjid, alhamdulillah. Itu kebanggaan kita. Subhanallah. Karena dengan masjid itu kita bisa komitmen sholat 5 waktu. Dengan masjid kita bisa komitmen sholat 5 waktu dan bisa menjaga iman kita, bisa menjaga taklim kita. Itu yang penting. Nah, jadi kata beliau, boleh seorang yang merdeka makmum di belakang orang yang budak. Kemudian wal balighu bil murahiq, dan boleh seorang yang balik makmum di belakang anak kecil dengan syarat sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Orang tua makmum di belakang anak kecil, boleh apa enggak? Boleh, sekalipun belum balik, dengan syarat apa? Sudah mumayyiz. Karena kalau dia sudah mumayyiz berarti sudah tahu celananya kena kencing atau tidak, najis atau tidak. Tapi kalau dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan najis, jangan dijadikan imam. Kenapa? Bisa jadi sholatnya dia, pakaiannya ada najisnya, otomatis sholat dia nggak sah, kamu juga nggak sah. Kemudian wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sah seorang laki-laki makmum di belakang wanita. Qadarullah dapat istri hafizah. Ini kan sekarang lagi ngetren di kalangan anak muda. Kalau mau nikah cari hafizah. Kamu itu mau bangun pondok pesantren atau mau bangun rumah tangga, Mas? Mau bangun rumah tangga. Kalau kamu mau bangun rumah tangga, nggak perlu hafizah. Yang kamu butuhkan adalah yang bisa jadi ibu rumah tangga. Ya apa enggak? Jadi salah kita ini kadang-kadang. Memang hafizah jaminan. Wah, saya mau cari yang hafizah. Kamu mau bangun pesantren? Enggak sih, bangun rumah tangga. Kalau mau bangun rumah tangga jangan cari yang hafizah. Carinya yang bisa membangun, yang bisa menjadi ibu rumah tangga, yang bisa menjadi ibu anak-anakmu, yang bisa membahagiakan kamu. Kalaupun dia mau hafizah ke mau apa ke, kalau dia tidak bisa membahagiakan kamu, ujung-ujungnya apa? Cari lagi. Jadi orang kadang-kadang cari hafizah. Salah. Kalau kamu mau bangun pesantren, naam, carinya apa? Kalau kamu bangun pesantren, naam, carinya apa? Hafizah. Kamu mau bangun rumah tangga, carinya yang bisa jadi ibu rumah tangga. Yang bisa jadi ibu rumah tangga, yang bisa melahirkan litaskunu ilaiha, yang bisa melahirkan ketenangan pada suaminya. Karena yang bisa menciptakan ketenangan dalam rumah tangga itu, mohon maaf, perempuan. Perempuan kadang-kadang, saya tergantung Anda dong, Mas. Salah. Di dalam Al-Quran apa? Litaskunu ilaiha. Karakternya laki-laki itu seragal-serogul. Kenapa? Dia memang tantangannya berat di luar. Dia kerja, nggak punya duit, daripada nangis di depan istri, mending nangis di kolong jembatan sendirian. Pulang ke rumah sok tegar di hadapan istri. Mas, duit Mas. Ya ini ada duit, jangan khawatir. Padahal ngeluarin duit, tarik nafas dalam-dalam. Oh, nggak punya duit. Udahlah, demi istri, demi anak. Nangis di kolong jembatan dia. Maka pulang ke rumah dia dapat ketenangan. Litaskunu ilaiha. Salah. Kalau orang mengatakan saya tergantung kamu, salah. Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Laki-laki itu karakternya ya banting tulangnya kesana kemari dia kerjanya. Pulang ke rumah, wanitalah yang menciptakan ketenangan dalam rumah tangga. Naam. Litaskunu ilaiha itu Al-Quran yang berbicara untuk laki-laki mendapatkan ketenangan. Maka kalau mau nikah itu cari wanita yang bisa membuat hati kamu apa? Nyaman dan tenang. Kalau belum udah dapat tapi belum nyaman dan tenang, taubat.
berarti bisa jadi banyak dosa. Jangan berpikir cari lagi ya. Stres kamu gak bakal dapat. Kenapa? Orang itu sesuai jodohnya kok. Orang itu apa? Jodohnya. Ya siapa kamu ya itulah kamu jodohnya. Jangan selalu menyalahkan sepihak. Lah. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, tidak sah kamu nikah, istrinya hafizah, sementara kamu hafalnya cuma Al-Fatihah. Kemudian dia mau jadi imam. Ayo imam. Kamu kan hafizah, bacaannya bagus daripada saya, belum lulus qulhuwallahu ahad belum hafal. La, tetap tidak sah. Kamu sebagai laki-laki imam. Loh, saya hafizah. Nah, barulah sadar kamu, ya Allah ternyata benar juga ya kata Ustaz dulu ya. Kalau mau bangun rumah tangga itu carinya yang bisa menjadi ibu rumah tangga, bukan cari hafizah. Sekarang baru pengantin baru aja saya sudah disuruh jadi makmum. Gimana ke depannya? Baru pengantin baru aja saya sudah disuruh jadi makmum. Gimana ke depannya ini? Kata istrinya, Allahu Akbar. Suami di belakang sambil gerundel, Allahu Akbar. Tarik nafas dia, marah, rasanya ingin menghadap ke barat, ke timur. Nah, tidak sah. Sekalipun anak kecil, ibu sama anaknya yang umur 7 tahun 6 tahun lah, tapi ini dia sudah mayyiz, tetap yang wajib jadi imam siapa? Anak laki-laki. Nggak ada istilah ibu, saya kan ibu, kamu durhaka, masa menjadiin saya makmum? Nggak ada. Mohon maaf, ini agama. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah. Nggak sah wanita menjadi imam kalau makmumnya ada laki-laki. Dua-duanya nggak sah, wanitanya ataupun makmumnya. Tapi kalau dia jadi imam untuk kaum wanita ya boleh. Wala qari'un bi ummi, dan juga tidak sah makmumnya seorang yang qari di belakang orang buta huruf. Nah, orang yang sudah hafal Quran, artinya hafal beberapa surat, makmum di belakang mu'alaf yang baru masuk Islam. Dia ngimamin, Mas. Tadi kamu baca apa, Mas? Ngimamin. Enggak. Saya cuma baca Pancasila aja tadi dalam salat. Saya tadi dalam salat bacanya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, amin. Lah gimana kamu, Mas? Berarti kamu tuh kurang ajar. Kamu buat sholat saya nggak sah, kamu nggak sah, saya nggak sah, dua-duanya nggak sah. Kenapa? Kamu udah hafal Al-Fatihah, udah hafal qulhuwallahu ahad, kenapa makmum di belakang mu'alaf? Baru selesai syahadat sudah suruh ngimamin. Begitu suruh ngimamin selesai sholat, kamu tadi baca apa di dalam sholat? Mas, saya baca Pancasila. Terus rakaat kedua apa? Indonesia Raya. Rakaat ketiga Sumpah Pemuda katanya. Gimana coba? Nggak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka nggak sah kata beliau seorang yang qari baca Al-Quran makmum di belakang orang yang buta huruf. Wa ayu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imami fi, dan di tempat manapun di dalam masjid ketika dia salat di belakang imam, wa huwa alimun bi salati, sementara dia tahu salatnya imam, ajza'ahu ma lam yataqaddam alaih, maka salatnya sah selama dia tidak di depan imam. Naam, selama dia tahu. Jadi kadang-kadang ya kita ini misalnya sholat di sini, misal sah nggak kalau saya sholat di belakang tembok ini, di luar tembok ini, atau bahkan sah nggak saya sholat di jalan sana? Jawabannya apa ya kawan? Sah, selama itu kita mengetahui pergerakan makmum, selama tidak kita mengetahui pergerakan imam, sah saja. Nah, kan terhalang tembok, kan terhalang jalan, ya itu kan semua menyesuaikan keadaan. Kalau di dalam masjid masih kosong, masih ada peluang kamu shaf di sana, nggak sah. Tapi kalau masjid penuh, di sini penuh, kemudian jalan mau apa lagi, sholat id harus ya nggak ada masalah, sah. Di mana contohnya? Ya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kadang-kadang begitu udah penuh semuanya, Masjidil Haram udah penuh, pelataran penuh semuanya, sholat kita di lantai bawah, di bawah tangga, di bawah jembatan,
udah nggak kelihatan. Boro-boro mau lihat sudaisnya, makmum yang depan aja udah nggak kelihatan. Kenapa? Kalau mau ke Masjidil Haram harus naik tangga 2, turun di bawah itu. Jadi sah selama kita tahu pergerakan apa? Pergerakan imam, dan tentunya kita tahu kenapa? Karena mikrofonnya di mana-mana. Wa in shalla fil masjid, jika dia salat di dalam masjid, wal ma'mumu kharijal masjid qariban min, sedangkan makmum di luar masjid namun dekat pada dia, wa huwa alimun bi salati, dan dia mengetahui salatnya imam, wala haila hunaka jaza, dan tidak ada penghalang di situ, maka sah salatnya. Nah, jaza artinya sah. Thayyib artinya dia salat di luar masjid. Salat misalnya seperti mungkin kalau di Indonesia yang paling tepat ya biasanya salat Id yang banyak, atau mungkin ketika ada seorang ustadz yang mungkin terkenal kemudian diundang jamaahnya banyak, terpaksa mungkin akhirnya orang salat di lantai 2, salat di madrasah, salat di jalan, nggak ada masalah selama ngerti pergerakan siapa? Pergerakan imam. Ada yang bahkan mungkin salat di rumah, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai di depan imam. Jangan sampai di depan imam. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan ya, ikhwan? Apakah pengkhususan wanita imam itu di depan dan juga diawali wanita menyelenggarakan sholat berjamaah? Pengkhususan apa tadi? Wanita mengimamnya tidak di depan. Ya. Kemudian untuk wanita menyelenggarakan jamaah sendiri di aula atau di madrasah boleh? Boleh. Wanita sholat sendiri, Ya, berjamaah sendiri, boleh. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengimami kaum wanita mereka untuk sholat berjamaah. Jadi kalaupun harus difahami ya, bahwa wanita tidak wajib sholat berjamaah, itu artinya di masjid. Sehingga kalau dia di rumah, di pesantren, mereka ada masjid sendiri, ada markas sendiri, ada asrama sendiri, maka yang dianjurkan bagi mereka sholat berjamaah. Kenapa? Rasulullah mengatakan keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian berapa kali lipat? 27 kali lipat. Jadi bukan berarti tidak wajib sholat itu terus mereka seenaknya aja sholat sendiri-sendiri padahal di pesantren, sholat sendiri-sendiri padahal ada karyawannya dia. Nah, apa dia harus di depan atau di? Pada asalnya di depan, karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ketika dia ngimamin wanita pada asal hukumnya di depan. Namun Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan ijtihadnya, beliau ketika mengimamin kaum wanita, beliau berada di sof, di paling tengah sof, bukan di depan. Tapi pada asalnya di depan gak ada masalah, karena itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat, para sahabiat, karena pada asalnya imam adalah di depan. Satu lagi ada pertanyaan ya, Kalau menyadari bahwa sholat yang tadi kita waktu sholatnya sudah terlewati, jadi ternyata pakaian yang dikenakan tadi terkena najis, dan itu gimana? Taunya kena najis sudah selesai sholat. Sudah sholat, waktunya sudah kelewat. Lah, enggak diulangi. Tidak diulangi. Tidak diulangi. Nah, Kondisi sholatnya sudah sah atau tidak? sah. Tidak diulangi. Tapi kalau sadar ketika dalam sholat, ya batal. Harus dibatalkan. Setelah sholat baru kemudian istri datang. Pak, tadi sholat pakai sarung ini. Iya, ya Allah, tadi kan kena kencing ini. Ayo sudah tawakal Allah, saya udah nggak tahu. Nggak perlu diulangi. Sekalipun masih ada waktu nggak perlu. Karena kita sholat dalam keadaan tidak tahu kalau itu adalah najis. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.